artinya penambahan itu memang kewenangan dari PT itu pasti ada gitu. Jadi jangan dianulir lah isi dari hukum acara itu. Itu sudah dari dulu. Ya kan, senior kita juga sudah paham itu. Artinya tidak perlu dibantah seperti ini. Ya kan? Itu aja Mr. J. Oke, di sini ada Bang Deddy Setiawan, juga ada Sela Pratiwi. Silakan Bu Sela. Apa yang Anda sudah lihat dalam media sosial? Silakan. Lihat apa? Lihat disuruh off TikTok gitu, nggak boleh menyuarakan persidangan. Gara-gara A1 dibahas terus. Iya. Gimana pendapatnya Pak? Disuruh nggak boleh keluar tentang persidangan. Padahal di sini kita kuliah ya kan, kita belajar tapi disuruh off gitu. Kan ngadi-ngadi. Iya. Astagfirullahaladzim. Padahal kita di sini room tuh nggak ada ngomongin yang aneh-aneh loh. Ngomongnya tentang persidangan, tentang alur bagaimana proses persidangan gitu kan Mbak Sela. Iya bener gitu loh. Kenapa harus di-off kan gitu kan, aneh ya kubu sebelah. Padahal kita nggak ada kubu-kubuan loh. Di sini juga kita nggak ada yang ngebela dokter Jagradi gitu, nggak ada. Masalah penahanan itu menjadi kewenangan majelis hakim, ya kan? Artinya pertimbangan majelis hakim melihat segala sesuatunya, ya kan, dalam memberikan apakah penangguhan itu dikabulkan atau tidak. Kan itu dilihat, bukan ada yang mengganjal, bukan ada yang tidak suka. Iya, bukan maksudnya gini loh, Bang. Tidak boleh sama sekali diintervensi sama siapapun itu. Iya, Undang-undang makanya kehakiman juga sudah menjelaskan di situ, tidak ada misalnya suka tidak suka apa segala macam. Ya kan, kalaupun nanti ada seperti itu, kita wajib curiga ini jangan-jangan orang ada apa-apanya ini kan gitu makanya. Makanya yang saya lucunya gitu ya, saya liatin gitu dari luar. Emang yang nggak seneng tuh siapa? Kan ibaratnya di sini bertanya gitu, kenapa penangguhannya itu tidak disahkan? Maksudnya itu tidak diterima. Sedangkan kan Pak Hakim juga kemarin kan bilang beliau masih ada di dalam gitu. Penangguhannya belum belum diokehkan sama Pak Jaksa, Pak Hakim. Kenapa yang di sebelah panas gitu? Inilah bapakku yang dimaki-maki. Kalau saya lihat, kalau yang Bang Dul, saya dengerin tadi pagi kan saya di luar ya. Kasian tahu bapakku yang satu ini dibilang tua bangka, inilah itulah. Kok bisa gitu loh? Master D, artinya kan gini, dalam perkara ini kan split nih Master D, ada terdakwa satunya, ada terdakwa duanya, ya kan, meskipun terpisah dalam registrasi nomor perkara, ya kan logika saja, pengajuan permohonan penangguhan itu dengan satu orang terdakwa, ya kan, juga menjadi ininya majelis hakim, ya kan, untuk tidak mengabulkan, dan gitu. Ya. Saya ya yang biasanya kan kalau kita kan ada nih, mungkin klien saya dulu waktu itu ada 4 orang ngajukan sendiri salah satunya, nggak akan dikabulkan, nanti apa ya kan, timbul prasangka praduga yang tidak benar-benar, apalagi kasusnya ini kan terdakwanya ini benar-benar banyak penggiringan opininya yang sudah sama sekali melecehkan persidangan, ya kan, hal-hal yang tidak biasa kami temukan sama saya dengan Mr. J di persidangan ini terjadi di persidangan ini, bukan begitu kan Mr. J? Ya benar itu secara umum orang sudah bisa melihat semua. Ini ada Bang Deddy nih, Bang Deddy Setiawan. Bagaimana persiapan Bang Deddy untuk besok, Bang Deddy?
Bang Ya Dedi. seperti iya, seperti biasa, Mis. Persiapannya paling itu kita simak aja persidangan itu dengan cermat, rapi, supaya nanti informasi yang didapat itu betul-betul bisa valid, lalu bisa kita bahas di komal-komal supaya dapat edukasinya. Itu kan ibarat kata di kita forensik ini kan, anggap aja lah, kalau bagi aku sih sedang mendengarkan kuliah ya tentang digital forensik. Pasti kalau kami yang awam menganggapnya seperti itu, Mr. Z. Kesempatan untuk belajar kan, gitu kan? Ini kan digital forensik ini kan ilmu suatu ilmu yang mengambil data di dalam suatu perangkat elektronik yang kemudian akan dijadikan bukti dalam rangka penegakan hukum. Kan kurang lebih begitu tuh. Mengidentifikasi data tersebut, lalu nanti disajikan, ya kan? Disajikan supaya nanti bisa dibawa ke meja persidangan untuk dijadikan bukti kan, gitu kan? Nah, proses-prosesnya ya aku sih kurang begitu memahami tentang proses-prosesnya Mr. Z sejak awal itu. Tapi intinya aku juga mau belajar juga tentang itu tuh. Sedikit paham tapi nggak menguasai betul. Kalau untuk sumber datanya yakin sama-sama tahu kan, pasti dari komputer, dari perangkat seluler seperti handphone, smartphone, mungkin dari flash disk juga. Nah, seperti itu aja sih Mister Z yang mungkin aku mau sampaikan. Intinya besok siapkan buku, siapkan pena, lalu catat, lalu simak dan bahas di komal-komal. Begitu aja Mister Z. Jangan cuap-cuap doang ya Bang Dedi ya. Iya, jangan Itu jangan omdo juga gitu. Komal-komal sebelah tuh suka kayak gitu. Dia nggak pernah mencatat, nggak pernah menulis, sehingga nggak pernah tahu apa yang fakta-fakta persidangan, sama sekali nggak tahu. Bahkan yang sudah terjawab di persidangan masih juga ditanya lagi tentang misalnya undang-undang saksi ahli keterangan ITA ya, ahli ITA itu kan dia juga udah menjelaskan dan menerangkan itu kan bagaimana proses suatu bukti elektronik itu bisa dijadikan bukti di persidangan dan itu sah secara hukum. Jadi nggak perlu bawa HP-nya, itu nggak perlu kan gitu kan, cukup bawa transkripnya itu aja yang telah di lab uji lab forensiknya. Nah itu sudah sah, udah dianggap sah. Jadi nggak perlu yang namanya HP dibawa-bawa ke persidangan, tuh nggak perlu lagi. Nah itu yang mereka tuh nggak paham. Betul. Itu Jadi, aja. kemarin kan Emra juga ya Mr. D yang menyampaikan terkait masalah kasus pembunuhan, ya kan? Mereka minta barang bukti dibawa. Apakah mayatnya harus dibawa ke pengadilan? Kan nggak mungkin Bang Dedi. Ya nggak Bang Dedi? Terkait barang bukti. Betul. Ya untuk Betul. apa Kan ada mayat proses. dibawa Bang? Nah iya kan, mereka minta barang bukti, ya kan? Kalau di kasus pembunuhan kaitannya, ya kan ada seseorang dibunuh, ya kan? Mana buktinya, barang buktinya katanya. Mau mayatnya dibawa di depan pengadilan kan nggak mungkin. ya cuma Nanti ditanya lagi. Nanti dia nanya lagi tuh kalau nanti mayatnya udah dibawa, nanti dibawa mayatnya kan. Nanti dia nanya lagi, mana buktinya nyawanya lepas dari badannya? Kocak nggak? Tanda aku mau persiapan lah besok ada drama apalagi ya guys, kita melihatkan persidangan besok. Aku lihat oh ya hari ini hari Rabu. Ya. Pertanyaannya adalah besok drama apa lagi? Iya, jadi di Komal Master ini Mbak Sela kita membahas, oh ini tadi agendanya ahli ini membicarakan ini, gimana nggak masuk nggak, ya kan? Ada celah nggak, ya kan? Apakah dengan keterangan ahli tersebut hakim bisa yakin atau tidak? Kan itu yang kita kupas di sini, bukan terkait Iya masalah. makanya itu loh Bang, makanya saya gini, tadi dulu. Bapakku, gimana perasaannya Bapak dibully? Tadi dulu ya Bang. Jadi kalau dibully, Sela, Mas Didi kalau dibully, Gimana perasaannya Bapak sampai dibully, dibilang tua joget, bangka? joget. Saya paham benar Pak dosen. Dia kalau dibully joget dia. Apapun yang terjadi joget lah.
Sampai Yang dibilang, dibully itu kritik. Silakan Bang kritik. iya gimana perasaannya gitu, sampai dibilang tua bang. Kalau aku ada di situ aku langsung masuk. Cuman aku malas aja masuk ke situ, dengerin aja aku dari luar. Perasaannya biasa aja. Itu artinya kan kita nggak akan hina. Kalau dihina oleh orang, yang hina kan justru yang menghina. Iya. Gitu. Kan itu bagaimana respon kita yang paling penting. Gitu. Ya. Kita jadi tahu kan kualitas orang. Dengan mereka ngomong kan kita bisa mengukur levelnya orang. Nggak ada masalah. Aku salut loh Pak, aku sampai DM sampai Mister ini dikeroyok Bapak. Kok bisa ya mereka disuruh gitu, maksudnya kocak gitu loh. Berarti kan mereka nggak mengikuti persidangan ini. Di dalam di situnya pun ada seorang lawyer, seharusnya disayangkan gitu kan ya, apalagi sampai menghina fisik orang gitu. Di situ juga ada salah satu seorang kuasa hukum, seharusnya dia bisa memberi nasihat, kalian nggak boleh begitu loh, nggak boleh menghina fisik orang atau bagaimanapun kayak gitu. Kalau kita bikin room kan di sini roomnya itu bukan tentang kita, mungkin kalau misalkan kasus NM udah nggak ada, mungkin ada kasus lain kan di sini bisa belajar hukum gitu loh. Nggak mungkin kan di zonanya Mr. G ini roomnya cuman kasusnya NM aja gitu loh, nggak mungkin. Mungkin besok ada kasus apa lagi, belajar hukum lagi kayak gitu. Tadi siang aku di sidang jadi. Tadi siang. Iya. Tadi sore. Di mute dulu di mute dulu, biar kritik dulu bicara. Silakan Bang kritik. Tadi sore jadi di sidang aku. Ya. Di situ roomnya Merpati. Di situ ada seal, ada sensus, ada air striker, ada macam-macam lah, full, penuh penontonnya. Ya. Jadi aku dijambak, aku tolak, dijambak sama Merpati 3 kali aku tolak. Karena aku nggak sengaja mampir lewat gitu. Akhirnya Merpati bilang, kalau sekali lagi dia tolak, gua blokir. Nah, jadi karena saya tidak mau kehilangan teman, ya aku naik. Gitu. Ya. Aku naik karena dia bilang ada mau menanyakan sesuatu. Sampai ke atas, nggak nanya apa-apa, malah bilang tunggu ya, tunggu 15 menit. Rupanya dia panggil seal, dia undang seal khusus itu. Naik seal, ya. Setelah naik seal, tunggu, puter rekamannya. Suruh puter rekamannya. Lama muter, si A nggak bisa, si B nggak bisa. Akhirnya ada yang bisa akhirnya. Rupanya rekaman aku ngomong di Komal sebelumnya di room inilah. Aku juga ikutin dengerin nih, jangan yang mana nih biar aku bisa jawab nih. Dengerin, rupanya statement aku yang menyatakan bahwa Fahmi itu terganggu kalau pekerjaannya direcokin oleh orang lain, oleh seal. Itu ngomong. Aku sebut nama gitu kan. Nah, akhirnya, itu kritik, coba dijelaskan apa maksudnya. Itu. Ya aku jawablah, secara umum siapapun pengacaranya pasti nggak suka kalau diganggu pekerjaannya, direcokin. Itu jawaban aku. Itu aku bilang. Mereka maksa, ya tapi jangan secara umum, ini yang spesifik. Ya sama aja, itu kan contoh, tapi statement umumnya kan seperti itu. Silahkan aja statement umumnya mau itu analisa saya seperti itu. Akhirnya dijawab, akhirnya Sil ngomong. Naik. Sil ngomong, malah gua diceramahin 15 menit.
dibilang ini kita hidup di dunia sementara, kita udah sama-sama tua, jangan begitu, memberikan contoh kepada anak muda. Ya udah, aku dengerin aja lah, namanya juga ceramah. Gimana kan? Udah 15 menit ceramah, udah akhirnya jadi nggak ada frontal lah antara aku dengan Sil, nggak ada frontal. Akhirnya baru di open discussion gitu, open discussion. Ditanyain yang lain-lain, yang omongan-omongan orang ditanyain, padahal aku nggak tahu apa-apa. Ditanyain kenapa kalian membuli Profesor Bahri. Itu Profesor Bahri itu kalau nggak salah calon saksi ahli kalau nggak salah ya. Kenapa kalian bully, kan dia terhormat gini. Nah, aku mulai bingung. Kapan dibully, aku nggak tahu, aku nggak nonton ke kamu. Bahri aja gua nggak kenal. Terus ditanya lagi, itu kan ada hoak itu, kok kamu diam aja? Ada dia itu nggak tahu siapa, nggak disebut namanya. Dia bilang bahwa hari Senin ada yang akan jadi tersangka. Mana buktinya? Ini udah hari ini nggak ada. Itu kan kok hoak, kok lu nggak bilang itu hoak, kok lu demen bener bilang yang A1 hoak, kok itu doang yang hoak. Nah lu nggak dijelasin juga dia itu siapa yang ngomong itu. Jadi banyak informasi yang aku nggak ini, ya aku bilang aja lah, gua hadir di sini tidak dengan surat kuasa dari seseorang, dari orang lain, nggak ada. Gua hadir ini jadi tidak mewakili orang, mewakili diri sendiri. Ya kalau yang urusan orang-orang ya jangan tanya ke aku lah, tanya ke orang-orang aja. Nah, gitu. Akhirnya diusir, diblokir. Begitu ceritanya. Itu yang calon saksi ahli itu. Ya kayaknya itu Profesor Bahri Kan katanya dibully. di Intinya room kita. Itu nggak di sini. Di komalnya siapa ya? Komalnya L kali ya, kalau komalnya itu Bu Ani. Oh gini Mr. Z. Mereka itu nggak mau tahu apa itu roomnya Mr. Z, apa roomnya siapa. Pokoknya kelompok kalian, dah titik. Itu. Oh, itu namanya sudah sumpah serapah namanya itu. Jadi pokoknya kan aku masuk semua kelompok, masuk semua room, dengerin. Mana kan gua nggak tahu. Gua bilang ya pokoknya itu circle kalian, itu kelompok kalian. Terus gua yang disuruh mempertanggungjawabkan. Ya nggak mau lah aku. Aku nggak ada surat kuasa kok. Jadi aku mempertanggungjawabkan omongan Dedi. Omongan Dedi lah, omongan Mbak Ani lah, apa urusannya? Tanya aja masing-masing. Jadi kemarin tuh Ribet amat ya itu ya. dibully karena kita sanksi juga kemarin. Dia mengaku katanya profesor, dokter gede sama dokter medis. Nah, kan gitu loh. Gambarnya gambar TNI. Katanya pensiunan dari kejaksaan. Ya kita pertanyakan lah, ya kan kayak gitu. Karena dia begitu masuk dari komalnya Mr. Blind, langsung beralih ke komal mereka. Gitu. Seperti itu, Bang Kritik. Ya. Oh, jadi keluar dari komal itu terus ke komal temannya. Iya, gitu. Jadi kan kita paham, oh ini mau cek ombak nih sama Mr. Blind ya kan, dia pikir mau cek ombak nih. Ya beda lah. Kenapa nggak ke sini ya? Makanya coba sekali-sekali diundang lah orang sana ke sini gitu, ke room ini biar kita ngobrol-ngobrol gitu. Orang Kalau- sana masuk kalau sini dia- ya diam aja. Kalau dia kan sudah ada yang mewakili
Bang Edi Lau itu sudah mewakili ke sini. Sama Bang Victor juga. RD Law itu nggak fanatik dia. Ya, dia sesuai hukum aja Ya iyalah kalau fanatik itu, mohon maaf kalau orang terlalu fanatik itu justru kelihatan bahwa dia tendensius. Yang bener tuh ya begitu itu, dengarkan sana, dengarkan sini. Kalau nggak bagus ditinggalkan, itu yang bener, bukannya dilayani. RD Law itu nggak mau gosip dia. Ya kalau Bang kritik kan memang sengaja nih burung sana nih burung sini, dimaki-maki, diam, terus maksudnya nggak marah gitu loh, tetap saja low profil, itu senang, menyenangkan. Sama dengan Bu Ani juga. Itu dalam satu Sama dengan Bu Ani. iya, dalam satu room ya sama Bu Ani itu dilawan. Kalau aku nggak sudi aku. Mending saya blokir gitu. Oke, kita beri kesempatan. Tapi kritik kenapa yang dia bilang suruh off tuh sebenarnya room ini karena mereka itu sering nge-record. Nah, nge-record itu diputar balikan lagi tuh video-video yang dari omongan dari sini. Gitu. Sebenarnya room ini yang disuruh di-off-in itu. Disuruh apa? Yang disuruh off-in itu loh. Tapi Oh, disuruh iya. disuruh ngebilangin tuh room ini gitu loh. Tapi Karena tapi kan mereka nggak ngasih tahu nih room mana. Sebenarnya mereka tuh sering mendengarkan rekaman itu dari room sini, karena di sini kan maksudnya di sini tuh kita belajar hukum, nggak ada yang ngomongin aneh-aneh gitu. Tentang A1 tuh dari room ini tuh mereka tuh nggak terima gitu loh. Kalau dikasih Sini penjelasan yang benar. A1-nya permohonan penangguhan Nikita Mirzani ditolak. Tuh A1. Iya, cuman Sesuai mereka dengan pernyataan hakim setelah dirundingkan, terdakwa tetap ada di tahanan. Tok tok tok. Satu. Ya. Gitu. Itu yang kritik. Makanya mereka tuh nggak suka di room ini, makanya disuruh di-off-in gitu. Makanya aku ketawa terus itu di layar itu nggak masuk kan, karena aku udah paham gitu. Jadi ya tadi ada juga pembicaraan begini. Oh, waduh udah panas tadi. Panas akhirnya dia bilang, ngapain sih kalian itu bully ngata-ngatain kami SDM rendah, terus memfitnah, apalah macam bully A1 begini begitu. Nah, kan dia bilang itu, ngapain sih kalian begitu. Akhirnya saya jawab, ya udah, sekarang gini aja, damai gimana? Nah, saya tawarin damai. Ya udah, sekarang kita damai, nggak boleh ada ini loh. Ya boleh, damai. Bilangin sana. Ya ntar dulu Pak aku bicara. Kritik, saya yang selalu dibully TKW, Bebu, SDM rendah, tapi mereka justru yang selalu bicara kayak gitu dengan kata-kata hakim kayak gitu aja nggak bisa mencerna. Gimana nih? Nah, Masa makanya terus harus aku bilang, tegas ya udah. ditolak gitu, baru percaya gitu. Enggak. Katanya Gini loh, SDM-nya tinggi-tinggi. Kami kan, kalau saya ini kan praktisi, artinya apa? Baru kali ini mendengar itu dalam suatu proses persidangan adanya sebutan A1. Yang saya tahu tuh A1 itu apabila ada target TO yang dari polisi, oh itu udah kebenarannya sudah ada nih, jelas TO-nya sudah di situ, itu A1. Pernah nggak Mas Terji dalam persidangan kita, oh ini nanti A1 nih, A1. Iya, yang membuat kebodohan kan dia sendiri. Jadi wajar kalau teman-teman pada menertawai kan, makanya gunakan ilmu yang bijak. Jangan
mengada-ngada. A1, ada Interpol, itu sudah mau bilang apa? Mau dibilangin apa? Pintar? Ya itulah kebodohan. Meskipun ada ini ya, ada atas nama di situ, atas nama praktisi hukum, atas nama advokat. Tapi kalau ngomong seperti itu tuh nampak ya. Ya mungkin teman-teman bisa menilai lah, nampak jelas lah. Mr. Z izin out ya Mr. Z mau ngerjain tugas kampus. Ya, Rit. Nah, terima kasih ilmunya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Salam, Rit. Jadi mereka Ini Diaksa gitu, saya baca dulu ini, saya baca di bawah dulu ini, bentar. Diaksa, jika ada advokat melanggar kode etik itu bikin malu profesi, sebab merusak integritas dan kepercayaan. Jadi saya nggak tahu dia atas nama siapa, saya tidak tahu. Yang jelas semua disebut. Kapasitasnya dia sebagai apa ya namanya ya, penegak hukum, sebagai seorang advokat, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan, dia sebut semua. Terus berbicara itu atas nama apa? Kalau atas nama advokat yang lain banyak dan tidak seperti itu. Atas nama praktisi hukum yang lain banyak dan tidak mengucapkan kalimat itu. Atas nama ibu rumah tangga, ini ibu rumah tangga banyak tidak mengucapkan seperti itu. Atas nama apa? Atas nama netizen. Banyak juga netizen tidak ngomong seperti itu. Jadi susah membedakan dirinya itu sebagai apa. Mungkin orang-orang mengatakan bahwa sebagai penasihat hukumnya Nikita Mirzani, atau mungkin mau disebut seperti itu. Tapi faktanya kan dia bukan sebagai penasihat hukum. Coba sadar diri lah. Nah, untuk apa ngomong seperti itu tuh? Untuk apa? Begitu, Bang Kritik, silakan disampaikan yang ke sana. Karena Bang Kritik bilang sampaikan ke sini, jadi saya juga minta supaya sampaikan saja ke sana. Ya, dia yang bikin sendiri. Jadi Bisa sih, yang paling pentingnya tuh kami dengar itu ada provokasi kaitannya mari para perempuan bersuara karena Nikita sedang dikriminalisasi dan sedang disolimi gitu. Siapa Gini, lagi kalau bukan perempuan Indonesia yang Kalau berbicara seperti itu, silakan main ke rutan Pondok Bambu, ya kan? Klien saya juga kemarin selaku terdakwa, anaknya baru umur 3 tahun. Artinya saya tidak berlebihan, ya kan? Memang karena apa? Adanya perbuatan pidana yang dilakukan klien saya, itu dia harus menanggung resikonya. Artinya apa? Ya kan, hukuman lah yang harus dijalanin. Tapi saya tidak harus bilang, ini kan klien saya kan anaknya baru umur 3 tahun, gimana ini apa segala macam. Dia kan perempuan. Silakan main ke rutan Pondok Bambu. Gitu aja. sama kayak pemilik produk yang hamil melahirkan di penjara itu kan gara-gara produk skincare itu kan yang dari mana tuh Sumatera kemana itu siapa itu kan melahirkan menyusui anaknya nggak disusui karena dipenjarakan. Ya itu karena apa? Karena sebab dan akibat nggak mungkin akan ditahan dipenjarakan kalau tidak melanggar hukum. Mr. G ini ada mahasiswa lama nih, Bang Orsina nih, sudah datang. Maaf absen tadi malam Mr. G. Selamat malam semuanya. selamat malam. Silakan dilanjut Bu. Kalau mau ngomong gitu ya Kak, gimana perasaannya Dokter Reja Gladys dibully, gimana perasaan anak-anaknya? Kalau kita mau balikan lagi di situ, jadi jangan egois sendiri. Coba gimana perasaannya? Gimana perasaannya orang-orang yang dibully sama beliau? Gimana perasaannya orang-orang yang udah menolong dia? Gimana perasaannya yang maksudnya udah baik sama dia tapi dia hujat, dia maki-maki. Coba kalau dibalikin kayak gitu. Kalau ngomongin
dia di dalam, banyak kok wanita-wanita Indonesia yang di dalam gitu, yang hamil, yang anaknya masih kecil, itu di dalam kok. Kalau mau ngomongin kayak gitu, jangan mentang-mentang Itu beliau dan artis jangan mentang-mentang dia artis bisa seenak jidatnya dia ngomong, nggak boleh kayak gitu. betul, setiap perbuatan yang melanggar hukum tentunya akan diberikan hukuman. Saat ini dia sedang didakwa dan diberikan penahanan. Ya wajar kalau misalnya dia tidak melakukan kejahatan, nggak mungkin dia ditahan sekarang, benar nggak? Benar. Nanti salah lagi, diduga melakukan kejahatan, ya, karena dia masih diduga nih, azas praduga tak bersalah. Memang sulit untuk dijelaskan kenapa. Ini kritik luar ya. Ini iya mungkin menyampaikan pesan lah. Jadi begini ya, sulit kenapa? Karena dia sendiri, semua itu mereka yang ngomong sendiri, ya kan, mencari-cari apa namanya, ya kayak saya lah, kayak saya itu dikata-katain gitu. Tapi ya, wah, aku tidak pernah membuli orang, dibilang membuli apanya, membuli, nggak pernah kita membuli orang. Pokoknya kita udah cuek dah gitu. Nah kalau ini tadi kan gara-garanya Bang Kritik di sana ditanya-tanya, kemudian disuruh menyampaikan di sini. Gak usah, suruh bercermin aja deh, gitu kalau saya. Siapa yang ngomong itu? Suruh bercermin. Nah sekarang muncul lagi itu, mungkin teman-teman melihat itu, apa namanya itu, foto-foto di mereka itu ada tulisannya A1 senggol apa itu namanya, saya tidak berarti kan. Hampir semua itu yang garis keras itu menggunakan itu. Iya, A1 senggol dong gitu. Iya. Mr. G, tadi malam kan saya turun ya, jam berapa itu, kemudian saya scroll, ternyata lagi nobar mereka. Kemudian dia nanya, nobar komalnya Mr. G. Kata dia, sekolah di mana dia? Katanya, iya, sekolah di mana dia? Katanya, aku diam aja. Dia nggak cari kan ada di dikti, ada di situ kan. Bang, dia itu kalau masuk ke sini pakai nama lah, dia bilang, aduh, aku harus ganti akun dulu nih supaya aku bisa masuk ke komannya Mr. G katanya. Itu ketawa Mister aja. Z, Aku saya ketawa pakai aja. foto ini udah ada yang DM suruh turunin apa, saya bilang dia turunin foto kasih Kasil, enak aja itu fotonya, bukan foto Kasil kok, aku nggak kenal Kasil, siapa Kasil, emangnya Kasil secantik foto yang saya pakai, kenal juga. Itu fotonya Mbak makanya Ani. nggak kenal foto dia. Itu Hah? foto Mbak Ani pakai kacamata. Fotonya orang bule tuh, anak aja Basil, siapa sih Basil? Bukan foto Mbak Ani. Bukan. Ya terang. Ayo ini pada ngintip yo, yang ngintip naik sini yo, naik sini. Orsina, apa yang kamu perhatikan dari perkembangan satu hari ini, Orsina? Perkembangan tentang apa, Mr. Z? Oke, berarti tidak tahu ya, berarti tidak tahu. Iya, aku nggak tahu apa ya. Oke, ini ada terang. Nah ini kalau terang nih banyak tahu. Silakan terang. Sama lah, Jadi- sebelah nggak terima terang, nggak terima Bang Nir, nggak terima Dedi, nggak terima Raffi, semuanya mereka ngerumping sendiri aja lah sambil nobar gitu.
udah nggak mau terima kita lagi. Kalau saya muncul pun itu di bawah ada Bu Eni gitu aja. Ya mereka kan bikin logo A1 nih bos, senggol dong gitu kan. Ya. Pas gue bikin sekte A1 mereka kepanasan. Katanya nyuruh nyenggol. Saya bikin lah itu A1 kan, sekte A1. Karena kenapa saya bilang sekte? Karena ini udah menjadi sebuah kepercayaan Bang Ji. Karena kenapa? Faktanya itu kan memang sudah ditolak toh sama pengadilan. Seperti saya kemarin jelaskan bahwasanya yang berkewajiban menentukan, ini kan sudah sampai tingkat pengadilan nih, ya kan? Yang berkewajiban menentukan itu dikabulkan atau tidak adalah majelis hakim. Karena saat ini sudah sampai di tingkat pengadilan. Ya kan? Dan hakim pun sudah menyatakan itu dengan kalimat seperti ini. Setelah majelis bermusyawarah, terdakwa tetap berada di rutan. Nah, itu kan kalau kita semua kita anggaplah berpikir waras. Artinya itu kan tidak dikabulkan. Gitu loh. Sama saya seperti ini. Ketika ada karyawan di skorsing. Ya kan? Maaf ya, untuk seminggu ini kamu saya rumahkan. Emang ada kata-kata skorsingnya? Cuma kan secara nalar. Cuma kan secara nalar kan berarti saya dirumahkan di skor seminggu. Kan seperti itu kok. Ya kan? Nah mereka sudah didengarkan di faktanya, cuma tetap masih nggak percaya. Kalau bukan kepercayaan buat apa lagi sebutnya sekte? Jadi ini jadi sebuah kepercayaan walaupun kenyataan tidak. Nah saya punya imajinasi, wah ini sih sudah seperti sekte nih, sekte kepercayaan gitu. Dan ada sabdanya juga. Sabdanya itu seperti apa? Waktu itu saya dengar, kalian yang tidak percaya penangguhan Nikita ini dikabulkan, berarti kalian bukan pendukung Nikita sesungguhnya. Wah, sabdanya seperti itu. Wow. Itu sudah ada sabdanya. Makanya saya bilang, wah ini sih sudah sekte jatuhnya ini. Makanya saya bikinlah sekte A1 itu. Itu. Nah. Izin Mr. J mau menanggapi yang itu ya, yang mereka ngeyel nggak mau mengakui. Sebenarnya bukan nggak mau mengakui, sebenarnya mereka tahu NM itu masih di dalam, masih ditahan. Cuman mereka nggak mau kalah, istilahnya nggak mau kalah malu, kayak gitu. Nanti kalau mereka mengakui Nikmir itu masih di tahanan, mereka merasa ini malu sendiri. Jadi untuk demi gengsi, demi menghilangkan rasa malu, akhirnya mereka tetap bukan nggak tahu, yakin aku 100% mereka yakin masih di dalam. Buktinya kemarin waktu Maulid itu kan dia di dalam.